viewers, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena subscribe itu gratis. Enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pagi TV. Terima kasih sudah mensubscribe para viewers yang sudah menonton ini. Kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang materi berpakaian dalam Islam. Materi berpakaian dalam Islam ini berhubungan dengan aurat. Aurat itu adalah secara bahasa dari kata awara yang artinya aib, celah, atau sesuatu yang tidak pantas untuk dilihat. Sedangkan secara istilah adalah batas dari tubuh manusia yang wajib ditutupi. Inilah pengertian aurat. Untuk aurat laki-laki yaitu dari pusar sampai lutut. Sedangkan untuk aurat perempuan seluruh kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, aurat ini berhubungan dengan pakaian, yaitu bahan yang untuk menutupi tubuh kita. Pakaian di dalam Islam disyariatkan untuk berpakaian yang fungsinya satu untuk menutup aurat, yang kedua itu untuk menjadikan perhiasan. Perintah berpakaian di dalam Islam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Al-Ahzab ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabiy qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adana ay yu'rafna fala yu'dain wa kana Allahu ghafurur rahima. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ay yurafna fala yu'dain wa kana Allahu ghafurur rahima. Ya ayyuhan nabi, wahai Nabi Muhammad, kul katakanlah li azwajika kepada istri-istrimu, wa banatika dan anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin dan kumpulan orang-orang mukmin, itu yudnina 'alaihinna min jalabibihinna, hendaklah mereka menutupkan tubuhnya, menjelentrehkan kain jilbab ke seluruh tubuhnya. Baik, dzalika adna ayyurafna, yang demikian itu agar mereka dikenal sebagai orang-orang baik, fala yu'dain, dan juga mereka tidak disakiti. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah maha mengampuni dan juga maha penyayang. Hadirin rahimakumullah, berpakaian ini yang disebut di dalam ayat ini adalah jilbab yang digunakan untuk menutupi seluruh tubuh perempuan, utamanya perempuan. Kenapa? Karena perempuan ini auratnya lebih banyak daripada laki-laki, sehingga ayat ini turun ditujukan untuk ke perempuan, karena perempuan inilah yang merupakan keutamaan wajib memakai pakaian yang menutupi tubuhnya. Pakaian yang disebut di sini adalah jilbab. Jilbab adalah pakaian panjang yang menutupi seluruh tubuhnya. Yang disuruh menutupi tubuh di dalam ayat ini yang pertama adalah istrinya Nabi, para istri, yang kedua itu anak perempuan, yang ketiga itu orang-orang perempuan secara umum, orang-orang perempuan Islam, orang-orang perempuan mukmin secara umum. Apa tujuannya berjilbab atau menutup aurat berpakaian Islami di dalam ayat ini? Yang pertama adalah fal ayyurafna, dikenal sebagai orang baik-baik. Yang kedua itu fala yu'dain, tidak disakiti oleh orang lain. Itulah tujuan berpakaian dalam Islam. Yang kedua, hadis dari Ummi Atiyah qalat, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ummi Atiyah dia bercerita, Rasulullah pernah memerintahkan kami ayyukhrijna fil fitri wal adha, untuk keluar pada waktu salat Idul Fitri dan Idul Adha. Al-awatik, yang pertama yang disuruh keluar itu adalah al-awatik, perempuan yang mendekati dewasa. Wal khuyat, perempuan-perempuan yang sedang haid. Wadawatil hudur, perempuan-perempuan yang dipingit, perempuan-perempuan yang dipingit. Fa'amal huyat, adapun perempuan-perempuan yang sedang haid, fayatazilna sholat, mereka tidak usah sholat, meninggalkan sholat. Washnal khair, dan mereka menyaksikan kebaikan. Wada'watal muslimin, dan melihat dakwahnya orang-orang Islam. Qultu, kemudian saya bertanya, ya Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, ihdana la yakuna laha jilbab, salah satu di antara kami ada yang tidak punya jilbab, bagaimana kami bisa keluar untuk mengikuti Idul Fitri dan Idul Adha? Nabi menjawab, litulbisha ukhtuha min jalabibihinna, hendaklah saudara perempuannya, saudara atau teman-temannya memberikan pinjaman dari jilbab-jilbabnya. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalil yang terakhir tentang dalil berpakaian Islami, yang terakhirnya itu tentang Quran surat Al-A'raf ayat 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 26 tentang dalil berpakaian Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum wa risha. Ya bani Adam, wahai manusia, qad anzalna 'alaikum libasa, sungguh aku telah memberikan kepada kalian itu pakaian. Yuwari sawatikum, yang bisa menutup aurat kalian, warisha, dan menjadi perhiasan. Walibasu taqwa dzalika khair, tetapi pakaian takwa itu adalah pakaian yang lebih baik, yang lebih utama. Dzalika
min ayatillah. Yang demikian itu bagian dari tanda-tanda ayat Allah. La'allakum yadhakkarun, agar kalian itu menjadi orang-orang yang ingat. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan pakaian untuk kita yang tujuannya itu ada dua. Yang pertama menutup aurat, yang kedua itu sebagai perhiasan. Tetapi ada pakaian yang lebih utama menurut ayat ini, yaitu pakaian takwa, pertahanan diri, takut diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pakaian rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa taala bisa membuat kita ini tertutup secara fisik dan juga bisa melindungi dari rasa malu kita. Dzalika min ayatillah la'allakum yadhakkarun. Itulah tanda-tanda yang Allah berikan agar kalian itu selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, pakaian itu dalam Islam yang pertama ketentuannya adalah menutupi anggota seluruh tubuh. Yang kedua, pakaiannya harus tebal, tidak tipis dan nerawang atau terlihat. Yang ketiga, tidak boleh ketat. Karena Nabi juga melaknat orang-orang yang memakai pakaian ketat, yaitu dalam artian kelihatan bentuk tubuhnya. Berikutnya, tidak menyerupai pakaiannya orang laki-laki atau laki-laki tidak menyerupai pakaiannya perempuan. Yang berikutnya, tidak menyerupai pakaiannya orang kafir. Berikutnya, tidak boleh bermewah-mewahan. Jadi saya ulangi, berpakaian dalam Islam ketentuannya nomor 1, kainnya harus menutup aurat atau menutupi seluruh tubuh. Yang kedua, tebal atau tidak tipis. Yang ketiga, tidak ketat. Yang keempat, tidak menyerupai pakaian laki-laki atau tidak menyerupai pakaian perempuan. Laki-laki tidak menyerupai perempuan, perempuan tidak menyerupai laki-laki pakaiannya. Yang kelima, tidak menyerupai seperti orang kafir. Yang keenam, tidak berlebihan sehingga menimbulkan efek sombong dan seterusnya. Pakaian bagi laki-laki, ketentuan pakaian bagi laki-laki. Yang pertama, pakaian tidak terbuat dari sutra murni, jadi harus campuran 50-50, 50% sutra, 50%-nya tidak. Kalau memakai pakaian sutra keseluruhannya, Allah Subhanahu wa taala melarang melalui hadis Nabi Muhammad SAW. Seorang laki-laki yang memakai pakaian sutra di dunia, maka dia di akhirat tidak akan bisa mengenakannya. Berikutnya, pakaiannya tidak boleh menyerupai perempuan, tidak boleh menyerupai pakaian perempuan atau laki-laki, dan tidak boleh memperlihatkan lekuk tubuhnya atau ketat. Yang berikutnya, tidak boleh memperlihatkan lekuk tubuh atau ketat dan tidak menyerupai pakaiannya orang kafir atau non-muslim. Yang terakhir itu adalah tata cara berpakaian di dalam Islam. Yang pertama, berpakaian itu mulai dari yang kanan, dari tangan kanan, kemudian nanti ketika melepasnya dari tangan kiri. Kemudian yang kedua itu harus berdoa. Doa ketika memakai pakaian adalah Allahumma inni as'aluka khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Allahumma inni as'aluka khairihi wa khairi ma huwa lahu. Ya Allah, aku meminta kepadamu kebaikan di dalamnya dan kebaikan darinya. Wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu, dan aku berlindung kepadamu dari kejelekannya dan kejelekan yang ada di dalamnya. Kemudian ketika melepas pakaian, dilepas dari sebelah kiri. Misalnya pakai sepatu, kalau memakai kanan, kalau melepasnya dari kiri dulu. Pakaian juga sama, memasukkannya dari kanan, nanti kalau melepaskannya nanti dari sebelah kiri dulu. Kalau pakaian dari kanan, memakai dulu pakai kanan, kalau melepasnya dari kiri. Berdoa doa ketika melepas pakaian, yaitu Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Saya ulangi, Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Sehingga bisa disimpulkan, doa memakai pakaian dan melepasnya, memakai pakaiannya Allahumma inni as'aluka khairi ma huwa lahu wa a'udzubika min syarri wa syarri ma huwa lahu. Melepasnya Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Ada juga doa ketika memakai pakaian yang baru. Doanya alhamdulillahilladzi kasani hadza tsauba warzaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin warzaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Dan ketika kita memakai pakaian, kita disunahkan memakai pakaian itu hendaknya kita lihat cermin agar kita tahu posisi pakaian kita, posisi yang baik atau tidak. Allah menyukai pakaian yang indah, rapi. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah, menyukai yang indah-indah. Nah, kita ketika bercermin memakai pakaian juga ada doanya. Bagaimana doanya? Kama hassanta khulqi fahassin khuluqi. Itu doa ketika bercermin. Ketentuan berikutnya dalam berpakaian pakaian, memakai pakaian yang bersih dan rapi, mendahulukan anggota yang kanan ketika berpakaian, menggunakan pakaian yang semestinya. Artinya semestinya itu sesuai dengan umumnya orang-orang, tetapi tetap dalam frame menutup aurat. Jadi jangan boleh ngikuti adat atau budaya, tapi harus konsepnya menutup aurat. Aurat itu untuk laki-laki pusar sampai lutut, perempuan seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Inilah ketentuan-ketentuan
berpakaian dalam Islam. Yang terakhir yaitu ketentuan berpakaian dalam Islam itu dalam kitab Ta'limul Muta'allim, ketika kita memakai celana disunahkan dalam keadaan duduk. Kemudian ketika memakai pakaian itu disunahkan dalam keadaan berdiri. Nah, itu ketika memakainya dari sebelah kanan dan melepasnya dari sebelah kiri. Demikian materi tentang berpakaian dalam Islami, semoga bermanfaat. Nanti akan saya berikan contoh pakaian-pakaian yang Islami itu seperti apa, yang menutupi aurat itu seperti apa, dan masih dalam koridor yang pantas secara umum maupun dipandang masyarakat dan sesuai dengan agama. Terima kasih. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.